Buah-buah permenungan minggu biasa ke-15 tahun B. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Amos bab 7 ayat 12 sampai 15. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 1 ayat 3 sampai 14. Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Dalam bacaan pertama ditandaskan bagaimana Nabi Amos diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah ke tempat yang sulit, yakni ke Yehuda. Sabda Allah harus selalu diwartakan ke semua orang sekalipun hal itu sulit. Penolakan dari pihak luar adalah konsekuensi pewartaan kebenaran. Sabda yang benar harus diwartakan meskipun sabda itu menggelitik dan menakutkan. Amos sungguh mengalami hal itu. Amos benar seorang nabi yang menuruti kehendak Allah. Allah yang memilih, Allah yang menuntun, Allah yang memberikan keberanian serta kekuatan kepadanya. Karena Amos tetap yakin bahwa Allah yang mengutus dia. Amos masuk pada transformasi pekerjaan dari penggiring domba menjadi penggiring sabda Tuhan demi keselamatan manusia. Surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus menegaskan betapa dalamnya cinta kasih Allah terhadap manusia. Sejak semula manusia diciptakan untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Sekalipun manusia berdosa dan menjauh dari Allah, Allah tetap mengasihi manusia dan tetap tidak akan meninggalkan manusia. Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia dan mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah umat manusia. Roh Kuduslah yang merupakan jaminan bahwa manusia akan memperoleh warisan penebusan. Dengan demikian, manusia punya tugas dari warisan itu untuk ikut mewartakan perutusan Yesus yang harus membuahkan kekudusan. Injil pada hari Minggu ke-15 ini berbicara perihal perutusan Yesus. Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Perutusan para murid itu didasarkan pada pentingnya hidup baru yang harus diwartakan. Hidup yang utuh dan hidup yang penuh. Keutuhan hidup itu harus dimulai dari pertobatan. Pewartaan itu harus mengarah pada pertobatan manusia. Melalui pertobatan, manusia harus meninggalkan kesia-siaan dan harus berpaling kepada Tuhan dan kebenaran Injil. Maka pewartaan para murid bukanlah hal yang gampang dan mudah. Mereka akan menghadapi banyak tantangan, namun Yesus tetap menyertai mereka. Yesus memberikan keberanian dan kekuatan kepada para murid, hingga roh jahat pun bisa mereka usir. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui ketiga bacaan pada hari Minggu biasa ke-15 ini ialah Allah memilih kita semua untuk ikut serta mewartakan sabdanya. Dalam pewartaan sabda Tuhan, kita akan senantiasa menghadapi kesulitan dan ancaman, tetapi Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Allah yang memilih kita, Allah yang mengutus kita, dan Allah yang merencanakan segala yang baik dalam diri semua orang. Oleh karena itu, semua manusia harus ikut serta berperan mewartakan sabda Tuhan. Kita semua dipanggil Tuhan untuk ikut serta menyampaikan kabar baik di dunia ini. Amat penting untuk menyadari bahwa kita ikut dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat menyampaikan kabar baik dalam kehidupan ini. Terkadang kita merasa tidak layak untuk menjawab panggilan Tuhan hanya karena kita melihat dari kacamata manusiawi. Sering menolak dengan mengatakan, aku bukan nabi, aku tidak tergolong nabi. Orang punya kecenderungan untuk menghindar dari sebuah tugas. Orang sering mengukur ketidakmampuan, namun tidak melihat kemampuan yang ada yang diberikan oleh Allah. Orang sering berpegang pada sebuah realita yang berjalan, namun kurang melihat kebutuhan perkembangan zaman sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Pada saat seperti itulah
Tuhan memanggil kita untuk ikut serta mewartakan kebaikan Tuhan. Terkadang kita mengatakan tidak pantas, tidak sanggup, karena kita berlandaskan kekuatan diri sendiri. Tuhan tidak pernah memanggil kita tanpa tugas yang jelas. Tuhan tidak pernah memanggil kita dan dibiarkan begitu saja. Tuhan itu punya rencana dalam diri kita semua. Nah, disinilah kita harus mau meninggalkan kehendak sendiri, dan kita harus mau mengenal kehendak Allah. Kita harus terus-menerus mencari apa rencana Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam tugas yang ada padaku sekarang ini. Kita akan bisa menjawab itu jika konsep panggilan bukan bercokol dalam konsep pribadi, tetapi konsep Allah itu sendiri. Yang jelas konsep Allah adalah Dia akan tetap menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia memberikan jaminan, dan Allah akan selalu menuntun kita. Semoga kita semakin sanggup melakukan apa yang kita lakukan dan apa yang dikehendaki oleh Allah, agar kabar baik semakin tersiar ke seluruh dunia. Tuhan memberkati. Amin.